Shall we have breakfast together? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syamsiar Mani, NIM 1057311188819. Kelas Akuntansi 19E. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya berterima kasih kepada Ibu Nurul Fuada, SST MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, yang telah memberikan tugas NIT tentang konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Di sini kita akan membahas tentang konsolidasi di mana ada perusahaan yang menjadi induk yang memiliki kepemilikan lebih dari 50% dan ada megan-megan saham yang lain, yaitu megan-megan saham yang lebih kecil atau sering kita sebut sebagai non-pengendali. Kepentingan non-pengendali adalah pihak-pihak yang memegang saham yang tidak dimiliki perusahaan induk. Non-pengendali hanya ada pada situasi di mana induk tidak memiliki sepenuhnya saham dari anak. Nah, langsung saja kita melihat contoh konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Nah, pada PT Akbar Reza membeli saham 80% saham biasa yang beredar PT Syam pada tanggal 1 Januari 2000 X3 sebesar 196 juta. Adapun nilai wajar dari kepentingan non-pengendali diestimasikan sebesar 49 juta. Nah, berikut laporan keuangan PT Akbar Reza dan PT Syam sebelum konsolidasi. Nah, pada aset PT Akbar Reza, kas sebesar 25 juta, piutang usaha 35 juta, persediaan 90 juta, tanah 130 juta, bangunan dan peralatan 140 juta, akumulasi peralatan 11 juta, investasi pada saham PT Syam 85 juta. Total aset pada PT Akbar Reza yaitu 489 juta. Nah, sedangkan liabilitas dan ekuitas PT Akbar Reza yaitu utang usaha sebesar 44 juta, utang obligasi 265 juta, saham biasa 125 juta, dan saldo laba 55 juta. Total liabilitas dan ekuitas pada PT Akbar Reza yaitu 489 juta. Nah, sedangkan aset pada PT Syam yaitu kas sebesar 14 juta, piutang usaha 18 juta, persediaan 60 juta, tanah 55 juta, bangunan dan peralatan 75 juta, akumulasi peralatan 14 juta. Total aset pada PT Syam yaitu 208 juta. Sedangkan liabilitas dan ekuitas pada PT Syam yaitu utang usaha sebesar 13 juta, utang obligasi sebesar 50 juta, saham biasa sebesar 90 juta, dan saldo laba 45 juta. Total liabilitas dan ekuitas pada PT Syam yaitu 208 juta. Selanjutnya, pada tanggal kombinasi bisnis, nilai wajar persediaan adalah 75 juta, tanah 65 juta, dan bangunan dan peralatan 156 juta. Yang diminta, buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan, buatlah kertas kerja laporan posisi keuangan, konsolidasi, dan laporan posisi keuangan. Selanjutnya, nah, katakanlah bahwa induk membeli 80%, berarti 80% dari total investasi dan PT induk membayar sebanyak 196. Maka total investasi sama dengan 196 juta dibagi 0,8 juta memperoleh 245 juta. Maka pengendalian 80% dikali 245 juta memperoleh 196 juta. Non pengendali 20% dikali 245 juta yaitu 49 juta. Maka jumlah nilai wajar yaitu 196 juta ditambah 49 juta sama dengan 245 juta. Kemudian kepemilikan sesaat setelah dibeli. Nah,
Total nilai wajar tadi 245 juta. Nilai buku diambil dari saham biasa PT Syam sebesar 90 juta, saldo laba PT Syam 45 juta. Total nilai buku yaitu 135 juta. Nah, diferensial atau selisih antara nilai wajar dan nilai buku yaitu sebesar 110 juta. Selanjutnya, jurnal eliminasi saat pembelian saham. Investasi pada saham PT Syam sebesar 196 juta, kas 196 juta. Selanjutnya, jurnal eliminasi investasi. Saham biasa 90 juta, saldo laba 45 juta, diferensial 110 juta, investasi pada saham PT Syam 196 juta, dan kepentingan non-pengendali 49 juta. Selanjutnya, eliminasi pengalokasian selisih. Terdiri dari persediaan 15 juta, tanah 10 juta, bangunan dan peralatan 81 juta, goodwill 14 juta, selisih yaitu 110 juta. Goodwill diambil dari sini. Nah, selanjutnya kertas kerja konsolidasi. Data-data pada PT Akbar Reza yaitu kas 25 juta, piutang usaha 30 juta, persediaan 90 juta, tanah 130 juta, bangunan dan peralatan 140 juta. Investasi pada saham PT Syam yaitu 196 juta. Total debit pada PT Akbar Reza yaitu 415 juta. Nah, akumulasi penyusutan 11 juta, utang usaha 44 juta, utang obligasi 265 juta, saham biasa 125 juta, saldo laba 55 juta. Total kredit pada PT Akbar Reza yaitu 415 juta. Selanjutnya data pada PT Syam yaitu kas sebesar 14 juta, piutang usaha 18 juta, persediaan 60 juta, tanah 55 juta, bangunan dan peralatan 75 juta. Total debit pada PT Syam yaitu 208 juta. Akumulasi penyusutan 14 juta, utang usaha 13 juta, utang obligasi 50 juta, saham biasa 90 juta, saldo laba 45 juta. Nah, total kredit pada PT Syam yaitu 268 juta. Kemudian setelah ini kita memindahkan nilai eliminasi yang sudah dihitung tadi. Terdiri dari persediaan, tanah, bangunan dan peralatan, goodwill, investasi, selisih, saham biasa, saldo laba, dan kepentingan non-pengendali. Selanjutnya, kita jumlahkan pada kolom konsolidasi. Nah, pada kas, 25 juta ditambah 14 juta memperoleh 39 juta, 30 juta ditambah 18 juta, 48 juta, persediaan 90 juta ditambah 60 juta, ditambah 15 juta, menghasilkan 165 juta, tanah 130 juta ditambah 55 juta ditambah 10 juta sama dengan 195 juta, bangunan dan peralatan 140 juta ditambah 75 juta ditambah 81 juta sama dengan 229 juta, goodwill 14 juta sama dengan 14 juta. Investasi pada saham PT Syam 196 ditambah 196 sama dengan 0. Selisih 110 ditambah 110 menghasilkan 0. Nah, total debit pada konsolidasi yaitu 690 juta. Akumulasi penyusutan 11 juta ditambah 14 juta menghasilkan 25 juta. Utang usaha 44 juta ditambah 13 juta menghasilkan 57 juta. Utang obligasi 265 juta ditambah 50 juta menghasilkan 315 juta. Saham biasa 125 juta ditambah 90 juta ditambah 90 juta menghasilkan 305 juta.
saldo laba 55 juta ditambah 45 juta ditambah 45 juta menghasilkan 145 juta. Dan kepentingan non pengendali 49 juta sama dengan 49 juta. Jadi total konsolidasi total kredit yaitu 859. Dan yang terakhir, terdapat laporan posisi keuangan konsolidasi pada PT Akbar Reza dan PT Syam pada tanggal 1 Januari 2000X3. Nah, pada akun-akun yang ada pada laporan posisi keuangan diambil di kertas kerja yang telah dibuat tadi. Nah, seperti aset lancar terdiri dari kas, piutang usaha, persediaan, total aset lancar 135 juta, aset tidak lancar senilai 375 juta, total aset keseluruhan yaitu 135 juta ditambah 375 juta menghasilkan 514 juta. Kemudian liabilitas jangka pendek, utang usaha 57 juta, total liabilitas 57 juta, liabilitas jangka panjang 315 juta, total liabilitas jangka panjang 350 juta, total liabilitas jangka pendek dan panjang sama dengan 372 juta. Nah, langsung berikutnya ekuitas, modal saham biasa 305 juta, saldo laba 145 juta, total ekuitas yaitu 450 juta. Kemudian kepentingan non pengendali 49 juta. Total ekuitas 49 juta, liabilitas dan ekuitas yaitu 499 juta. Terima kasih telah menonton video presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shall we have breakfast together?